Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi ini adalah part 2. Part satunya tuh rakit PC. Nah ini PC-nya udah dipasang. Di part pertama itu saya pasang-pasang beberapa komponen dari Deepcool, terus dari T-Force juga, menggunakan casing Simatrix 50 mesh ya. Semuanya udah tertancap. Jadi pemasangan dari awal sampai akhir tuh dari part 1. Kalau kalian belum nonton, nanti saya linknya simpen di atas atau di deskripsi. Nah, di part 2 ini, saya bakalan tes gaming, terus tes editing, bagaimana performa antara Intel Core i5 9400F dengan RTX 3060. Yang awalnya tuh menggunakan GTX 1660 Super ya, tapi ternyata kurang matching gitu kan. Jadi saya kebetulan ada RTX 3060-nya, ya udah saya langsung pasang aja. Oke, lupa teman-teman, tadi saya belum nyalakan si PC-nya. Kita coba nyalakan dulu, takutnya bisa turun. Karena di bawahnya lantai. Kita coba nyalakan dulu si PC-nya. Nah, oke. Jadi udah nampil seperti ini, ya kita langsung aja tes gaming. Game pertama dari Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p, settingan ultimate rata kanan. Penggunaan RTX 3060 berada di 70-80%-an. Sedangkan untuk i5, untuk si prosesornya ya, berada di 90%. Nah, di game ini tuh prosesor sangat terkuras performanya. Meskipun begitu, suhu masih tetap adem kok, berkisar 52 derajat Celcius saja. Untuk FPS yang dihasilkan tidak mengecewakan, rata-rata berjalan di 82 FPS. Kita bisa menikmati permainannya sekaligus visual yang dihadirkan pada game ini, kalau FPS-nya tinggi seperti ini ya. Oh iya nih, watt yang dikeluarkan oleh CPU dan GPU-nya, kalian bisa lihat ya di sini, jika ditotalkan ini berkisar di 160-170 watt ya, belum termasuk konsumsi daya storage RAM dan RGB. Mungkin jika ditotalkan semuanya bisa berjalan di 200 wattan. Game kedua ada Assassin's Valhalla. Resolusinya 1080p preset high. Di game ini penggunaan PGA malahan lebih tinggi ya, berada di 90%-an. Ya, memang sih grafik yang dihadirkan cukup bagus, detail gitu kan, sehingga kerja PGA menjadi lebih berat. Tapi suhu tetap masih aman ya, berkisar 60 derajat Celcius. Kalau melihat prosesor, ya ini malah adem-adem aja. Pokoknya aman lah ya si prosesor ini. Untuk hasil FPS yang dihasilkan rata-rata di 57 FPS. Kita bisa menikmati pemandangan yang disuguhkan pada Assassin's Valhalla dengan FPS yang dihasilkan ini. Game ketiga, Cyberpunk 2077. Game ini cukup berat sekali. Ada dua pengetesan. Yang pertama, di sini saya tes resolusi 1080p preset ultra saja ya. Dengan ray tracing-nya off, DLSS-nya off. Penggunaan RTX 3060 ini naik turun berkisar 80 sampai 90-an ya. Begitu juga dengan penggunaan prosesor rata-rata hampir 90% ke atas. FPS yang dihasilkan rata-rata di 50 FPS saja. Ya memang sih, ini udah bisa dinikmatin lah ya gamenya. Nggak ada masalah, nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah. Render gedung juga cepet, meskipun saat melaju di dalam mobil. Ya, masih aman lah ya. Terus kita lihat watt yang dikeluarkan CPU dan GPU-nya. Kalian bisa perhatikan di layar ini aja, ya cukup tinggi juga. Terus pengujian kedua di tesnya Ray Tracing Ultra ya, Ultra Ray Tracing. Dengan Ray Tracing-nya on dan DLSS-nya auto. Grafik visual ini jadi lebih madep, wah lebih real ya. FPS juga ya hampir sama sih, nggak terlalu begitu jauh ya. Jadi visual ini semakin bagus ketika si Ray Tracing-nya on dan DLSS-nya auto ya. Visualnya bagus, terus FPS-nya juga nggak terlalu drop. Tapi di sini tuh terlihat semakin berat ya
penggunaan PGA card menjadi 95% ke atas. Tapi terbayar dengan visual yang semakin bagus dan FPS juga yang cukup stabil. Dan intinya Cyberpunk 2077 di PC ini cukup lancar, aman. Game keempat ada Battlefield 5, resolusinya masih sama 1080p, presetnya ultra rata kanan. Penggunaan PGA cukup tinggi, ini menyentuh 98% ya, dengan suhunya menyentuh 70 derajat Celcius. Kalau untuk prosesor sih ya masih adem-adem aja ya, masih di 53 derajat Celcius. Ini berkat menggunakan AS500 Plus ya, yang White Edition yang ada dual fan itu. Ya meskipun di beberapa frame ini bisa menyentuh 100%, ya tetap aja prosesor ini suhunya tetap adem. Kalau untuk FPS yang dihasilkan rata-rata 120 FPS. Meskipun ada ledakan-ledakan dari tank baja gitu kan, banyak sekali, FPS-nya ini nggak drop, masih tetap stabil. Lanjut untuk watt yang dikeluarkan ini udah hampir 200 watt ya, antara si CPU dan GPU. Mungkin kalau ditambah lagi seperti RAM, storage, RGB, kalau digabungkan ini bisa lebih dari 230 watt saat main game Battlefield 5. Game kelima ada Control. Ini saya mainkan di DirectX 12 ya. Masih sama resolusinya 1080p. Presetnya high ya. Ini ray tracing-nya on dan DLSS-nya juga aktif. Penggunaan PGA kalian bisa lihat di sini pasti berat sekali ya karena ray tracing-nya aktif. Tampilan visual gamenya ya tentunya jadi semakin real, semakin mantep lah ya pokoknya ya. Jika melihat prosesor sih di sini masih ya kalem-kalem aja, masih berada di 40%-an. Suhu juga masih tetap adem juga lah ya, 50 derajat Celcius. FPS ini sih cukup tinggi juga, rata-rata 140 FPS. Kalau diperhatikan watt GPU ini cukup tinggi ya, 162 watt. Dia tuh bekerja keras menghasilkan visual yang lebih real, lebih detail gitu kan terhadap karakternya. Sehingga watt yang dikeluarkan ini ya cukup tinggi. Game keenam ada Little Nightmare. Ya ini gamenya nggak terlalu berat juga. Saya juga tes aja gitu. Siapa tahu kalian main ini buat live streaming gitu. Kalian bisa lihat settingan yang saya gunakan di sini rata kanan. Pokoknya paling tinggi. FPS-nya udah kenceng banget ya, 144 FPS. Mantap pokoknya ya. Watt yang dikeluarkan CPU dan GPU juga nggak terlalu tinggi. Untuk si prosesornya i5 9400F ini hanya memakan 22 watt saja. Irit kan? Game ketujuh ada PES 2021. Ya resolusinya masih sama 1080p, presetnya high. FPS-nya udah tumpah-tumpah 240 FPS ya, kenceng banget, tinggi banget. Mau main game seharian juga ini udah nggak ada masalah. Mau main game sama temen juga ini lebih asik lagi gitu kan. Udah lancar, nggak ada nge-lag gitu kan. Bisa setting rata kanan. Jadi mainnya pasti bakalan lebih seru lah kalau bareng teman-teman. Oke kan? Game ke-8, hampir lupa, ada game Valorant, udah dites ya, resolusi 1080p, presetnya mentok kanan, FPS 120-an, dan watt yang dikeluarkan oleh CPU dan GPU juga ya nggak terlalu tinggi ya, mengkonsumsi hanya sekitar 40 watt saja, tapi nggak apa-apa, yang penting lancar, nggak patah-patah si game Valorant ini. Mantap lah, bisa sambil live streaming, sambil baca-baca komentar, PC ini udah kuat gitu. Dipakai apapun, oke lah. Lanjut, game ke-9 ada Apex Legends ya. Resolusinya masih sama 1080p, presetnya paling tinggi juga. Kalian bisa perhatikan ya untuk settingan lengkapnya di layar ini. Memang sih si Apex Legends cukup berat, tapi untuk sekelas RT 3060 dan prosesor i5 9400F udah lebih dari cukup gitu. Mau dipakai live streaming, kayak si Reza Arab tuh, live streaming ya, sambil main Apex Legends, ini udah bisa. Sekalian mau ngedit videonya juga ini udah bisa. Ya pokoknya PC ini
multifungsi ya, bisa dipakai apa saja, bisa gitu. Apalagi kalau speknya udah keren seperti ini. Tinggal kreativitas kita aja, mau dipakai atau enggak gitu. Game terakhir, game ke-10 ada Rise of the Tomb Raider. Kalian bisa perhatikan aja FPS-nya ya masih aman ya. Rata-rata nanti di akhir saya akan lihatkan juga rata-rata sekitar 74 FPS, 70 lebih ya. Dan penggunaan prosesor di sini ternyata nggak terlalu berat-berat amat dibandingkan si RTX 3060. Penggunanya bisa di atas 90%-an. Terus watt yang dihasilkan juga tentunya GPU powernya di sini cukup tinggi juga. Oke teman-teman, jadi di sini saya lagi cobain ngedit video di PC-nya si Intel i5 ya 9400F, VGA-nya RTX 3060. Yang kemarin diganti asalnya kan GTX 1660 Super. Tapi karena kurang pas gitu kan penampilan, jadi ya udah kebetulan ada si RTX 3060 jadi oke. Nah, ini juga saya coba ngedit video seperti ini. Ini resolusinya 1080p 60 fps dari kamera Sony Alpha 6400 ya. Jadi ya menurut saya ini cukup lancar lah dengan timeline yang cukup banyak juga sih, ini cukup banyak juga. Kita coba render ya. Nah, ini filenya 600 mega, 8 menitan. Kita coba render. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi menurut saya PC ini tuh dipakai main game oke, dipakai ngedit oke, dipakai live streaming juga udah oke. Jadi ya PC seperti ini udah siap lah dipakai apapun gitu kan di tahun 2021, bahkan 5 tahun ke depan kayaknya juga masih oke. Nah, ini tuh 6 menit ya, cukup cepat juga. 6 menitan. Jadi oke lah, seperti ini hasil untuk si editing video Premiere Pro 2019. Lanjut. Nah, oke teman-teman, akhirnya sudah selesai. Bagaimana menurut kalian tentang performa PC yang kemarin saya rakit? Ada yang nanya juga, Bang, berapa total keseluruhan untuk PC-nya aja? Ketika saya searching di e-commerce, ini tuh untuk semua komponennya saya totalkan sekitar 22.600.000. Karena PGA card-nya RTX 3060 di harga 11.300.000. Jadi untuk harga si PGA card ini mungkin kalau misalnya kalian nanti nontonnya 3 bulan atau 5 bulan ke depan, mudah-mudahan PGA-nya udah turun ya. Jadi harganya bakalan di bawah 22 juta. Oke, mungkin segitu aja. Kalau misalnya kalian punya saran, kritik, atau masukan tentang apapun itu, boleh simpan di kolom komentar. Mungkin segitu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.